Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan Nazariyah al-Wahdah dan Nazariyah al-Furu' dalam pembelajaran bahasa Arab. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman serta Islam. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Hasan Saifullah MAG, dan serta teman-teman yang saya cintai. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Nazariyah al-Wahdah dan Nazariyah al-Furu' dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memenuhi tugas pengantar pembelajaran bahasa asing. Baik, pembahasan yang pertama yakni Nazariyah al-Wahdah. Apa itu Nazariyah al-Wahdah? Nazariyah al-Wahdah adalah teori kesatuan. Teori yang memandang bahwa bahasa Arab adalah satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan, saling menguatkan, dan saling berkaitan, bukan cabang-cabang yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, hanya ada satu mata pelajaran, satu jam pertemuan, satu buku, satu evaluasi, dan satu nilai hasil belajar. Kelebihan dan kekurangan dari Nazariyah al-Wahdah. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya menampilkan materi pelajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah, sehingga para pelajar tidak dihadapkan pernak-pernik ilmu tentang bahasa yang pada umumnya membingungkan. Karena itulah Nazariyah Wahdah berupaya menampilkan pelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Arab, secara sederhana dan praktis, sehingga bahasa asing tidak terkesan sulit. Nazariyah Wahdah ini sangat mendukung para pengajar dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada siswa, terutama tujuannya agar siswa bisa berkomunikasi dengan bahasa asing. Dalam pendapat lain, dijelaskan bahwa kelebihan sistem ini adalah landasan teoritisnya yang kuat, baik teori psikologi, teori kebahasaan, maupun teori kependidikan. Dari sisi psikologi, sistem terpadu ini sesuai dengan cara kerja otak dalam memandang sesuatu, yaitu dari global atau keseluruhan baru ke bagian-bagiannya. Dan teori ini memiliki kekurangan, yakni pendangkalan pengetahuan murid dalam pengetahuan ilmu bahasa, terutama ilmu nahwu, ilmu shorof, dan balaghah. Dalam sejarah perkembangan bahasa Arab, pelajaran tersebut sudah menjadi ilmu sendiri. Untuk tujuan keagamaan dalam pengkajian bahasa Arab seperti memahami Al-Quran dan Al-Hadis masih kurang memungkinkan, maka teori ini berlaku diterapkan sampai muslah mutaqaddimah,
ilmu qawaid dan balaghah sebaiknya diajarkan kepada murid-murid sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tidaklah mudah menyusun buku bacaan pelajaran bahasa Arab dengan teori ini. Sebab, buku bacaan harus memperhatikan sekuensi perkembangan gramatik, kosakata, uslub, dan sebagainya. Kelemahannya yakni jika diterapkan pada siswa tingkat lanjut mutaqaddimin kurang dapat memenuhi kepentingan pendalaman unsur bahasa atau keterampilan berbahasa tertentu yang memang menjadi kebutuhan nyata mereka. Dasar Nadhariyatul Wahdah dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama ada dasar psikologis, yakni yang pertama membangkitkan semangat belajar, menghilangkan kejenuhan disebabkan adanya variasi aktivitas belajar. Yang kedua, mengulang balik pelajaran ke dalam satu judul dari berbagai segi. Dengan demikian, pemahaman akan bertambah dengan baik. Proses imprinting menjadi baik sehingga mempermudah proses reproduksi. Yang ketiga, mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap situasi yang dimunculkan judul, lalu berpindah kepada pemahaman terhadap bagian-bagiannya. Hal ini secara psikologis memudahkan daya tangkap pada anak peserta didik dalam pembelajaran. Dasar selanjutnya yakni dasar pedagogis. Yang pertama, dalam Nadhariyah Wahdah terjalin dengan erat antara pelajaran-pelajaran bahasa. Yang kedua, terjamin pertumbuhan kebahasaan yang seimbang dari murid-murid. Tak ada pelajaran yang menyolok atas lainnya. Karena tiap-tiap jenis pelajaran kesemuanya diajarkan dalam situasi yang sama. Pengabdian dan semangat guru dalam mengajar di dalam Nadhariyah Wahdah tidak turun naik. Yang ketiga, ada dasar-dasar kebahasan. Teori kesatuan sesuai dengan pemakaian bahasa. Karena kita ketika memakai bahasa dengan ucapan lisan ataupun dengan tulisan hanya terbit dalam perkataan atau tulisan kita dari kecerdasan kita dalam bahasa yang kita praktekkan dengan cara kesatuan. Jadi, kita tidak memikirkan kamus untuk mengetahui kata-kata, yakni mufradat, memikirkan nahwu, shorof untuk menyusun kalimat, bahkan kita ucapkan kalimat yang sempurna dan berhubungan erat dengan segera dan cepat. Yang selanjutnya ada Nadhariyah al-Furu'. Apa itu Nadhariyah al-Furu'? Nadhariyah al-Furu' dikenal dengan teori cabang, yakni teori yang menganut pemisahan materi dalam pembelajaran bahasa Arab. Berikut kelebihan dan kekurangan Nadhariyah al-Furu'. Nadhariyah al-Furu' memiliki kelebihan, yaitu alokasi waktu pembelajaran terbagi sesuai dengan porsinya. Setiap cabang memiliki kurikulum tersendiri. Setiap cabang memiliki buku darah sendiri dan guru memberikan nilai akhir kepada pembelajar sesuai dengan tujuan pelajaran yang bersangkutan. Dan Nadhariyah al-Furu' juga memiliki kelemahan, yaitu sistem ini mencabik-cabik keutuhan bahasa dan menghilangkan watak alamiahnya. Pengetahuan dan pengalaman kebahasaan pembelajar itu terpotong-potong, sehingga pembelajar tidak mampu menggunakannya dengan baik dan benar dalam kehidupan nyata. Implementasi penerapan Nadhariyah al-Wahdah dan Nadhariyah al-Furu'.
Penerapannya yakni sangat strategis dan efektif ya untuk pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan pencapaian tujuan dan pembelajaran bahasa Arab yang diharapkan. Persoalan yang ditemukan di lapangan bukan penempatan teori tersebut, tapi lebih dari pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran mulai dari input, proses, dan output. Beberapa permasalahan yang ditemukan, dosen diskriminatif dalam penyajian materi, misal qawaid, sebagian cenderung lebih mengutamakan dan mendapat perhatian serta porsi yang lebih dibandingkan dengan materi pelajaran yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.